Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 40. Nanti dulu, bentak Cheng Han Huixio, suaranya mengguntur. Huixio tua, kau mau apa? Lucian menoleh ke arah Qian Hai Ho Xiang dan berkata, Lo Suhu yang mulia, muridmu yang satu ini benar-benar tak patut. Terpaksa saya berlaku kurang hormat kepadanya. Cheng Han, mengapa menahan dia? Lebih baik lekas-lekas suruh dia pergi. Huixio tua itu mengomel dan diam-diam ia mencela muridnya yang hanya mencari perkara saja menghadapi wanita ini. Di depan begini banyak orang, wanita berandalan ini tentu dapat membuat para Huixio Xiaolimsi menjadi buah tertawaan orang banyak. Suhu, Cheng Han Huixio memberi hormat kepada gurunya, dia baru saja berkeliaran di dalam kuil, siapa tahu dia mengambil sesuatu? Mendengar ini, Lucian terkejut sekali. Tak disangkanya Huixio galak itu ternyata bukan orang bodoh. Ia lalu cepat melangkah maju, mengedikkan kepala membusungkan dadanya mendekati Qian Hai Ho Xiang dan berkata nyaring, Lo Suhu, apakah orang menyangka aku mencuri benda di kuil? Hayo geledahlah aku, geledahlah. Ia melangkah maju dan dadanya yang membusung itu menantang, agak berguncang ketika ia menghampiri ketua Xiaolimsi sampai dekat. Omitohut. Qian Hai Ho Xiang melangkah mundur, ngeri menyaksikan dada membusung itu begitu dekat. Pinceng takkan menggeledah. Kau, Huixio tua. Kau mau menggeledah? Kau menuduh aku mencuri? Hayo geledahlah. Tak tahu malu, geledahlah aku. Kini ia menghampiri Cheng Han Huixio yang juga mundur-mundur kewalahan, mukanya berubah merah sekali. Menuduh orang mencuri, disuruh menggeledah tidak mau. Cih, benar-benar menyebalkan. Aku tidak mau berdiam lebih lama lagi di sini. Lucian melangkah lebar menuju ke pintu. Mendadak berkelebat bayangan putih dan seorang wanita berusia 40 tahun lebih. Pedangnya di punggung, kelihatan gesit dan gagah sudah menghadang di depan Lucian. Cheng Han Suheng benar. Kau harus digeledah. Lucian memandang dengan mata bersinar marah. Kau hendak menggeledah? Berani kau begini menghinaku? Wanita itu adalah seorang anak murid Xiaolimsi yang kepandaiannya sudah tinggi, bernama Tan Liunio. Ia memandang rendah Lucian yang kelihatan masih seperti seorang gadis muda, maka sambil tersenyum ia menjawab, mengapa tidak berani menggeledahmu? Kedua tangannya bergerak cepat sekali, hendak meraba tubuh Lucian. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya sudah mencelat jauh ke belakang, mukanya pucat karena hampir saja ia celaka. Ketika ia menggerakkan tangan tadi, Lucian juga bergerak dan tahu-tahu dua jalan darah maut di tubuhnya sudah diserang oleh Lucian secepat kilat sehingga jalan satu-satunya bagi Tan Liunio hanyalah melompat ke belakang secepat mungkin sehingga ia terhindar daripada malapetaka yang hebat. Lucian tersenyum mengejek, siapa lagi hendak menggeledahku? Orang-orang gagah dari Xiaolimpai memang hanya suka menghina seorang wanita. Hayo kalian Huixio perkasa, siapa mau menggeledah? Siapa mau menggunakan kesempatan ini untuk menghina seorang wanita, meraba-raba badannya dengan dalih menggeledah? Tak tahu malu? Semua Huixio dan murid Xiaolimpai tidak ada yang berani berkutik. Mereka memandang dengan muka merah dan serba salah. Tan Liunio merupakan seorang murid perempuan terpandai di Xiaolimpai, maka murid perempuan lain tidak ada yang berani maju. Tan Liunio sendiri hampir celaka menghadapi wanita berandalan yang lihai itu, apalagi mereka. Adapun murid-murid pria yang berkepandaian lebih tinggi, menjadi mati kutu setelah mendengar ucapan Lucian yang menantang. Memang serba susah kalau harus menggeledah tubuh seorang wanita secantik dan semuda itu, apalagi di depan banyak orang. Padahal ketua mereka sendiri sudah mengampuni wanita ini dan sudah memperkenankannya pergi. Pada saat itu dari luar menerobos beberapa orang laki-laki, mengiringkan Yap Kuan Bei yang bermuka pucat sekali. 3 orang laki-laki itu bersama Kuan Bei sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap Qian Hai Ho Xiang. Terdengar Kuan Bei berkata, suaranya gemetar. Murid murtad Yap Kuan Bei menghadap Suhu, siap menerima hukuman. Apa? Ada apa? Qian Hai Ho Xiang terheran dan bertanya dengan gagap karena ia benar-benar tidak pernah meragukan kesetiaan muridnya yang termuda dan tersayang ini. Suhu, Yap Sute telah bersekutu dengan orang luar dan lancang menyelundupkan seorang wanita memasuki pekarangan belakang. Keparat! Cheng Han Huixio yang membentak ini.
Akan tetapi pada saat itu, cepat bagaikan seekor Garuda menyambar, Lucian sudah bergerak ke depan dan menangkap lengan Yap Kuan Bei dan terus dibawa meloncat keluar. Pada saat itu, Cheng Han Huisio yang melihat hal ini, cepat menyusul dengan pukulan maut dari Xiao Lim Pai. Yap Kuan Bei juga terkejut dan hendak meronta dari tangkapan Lucian, namun tak berhasil dan pada saat itu pukulan Cheng Han Huisio tiba, biarpun tidak menyentuh tubuhnya, namun tiba-tiba ia merasakan dadanya sesak dan muntah darah. Melihat Kuan Bei pingsan, Lucian lalu memanggulnya dan sambil meloncat ke depan, tangan kirinya bergerak menyambit ke belakang. Pada saat itu, 3 orang murid Xiao Lim Pai tingkatan atas bersama seorang wanita, yaitu Tan Liu Nio sudah mengejar. Mereka berempat terkejut sekali dan cepat-cepat mereka lompat menghindarkan diri dari sambaran sinar merah senjata rahasia Lucian. Ketika mereka mengejar terus, mereka telah tertinggal jauh. Tentu saja sukar bagi mereka berempat untuk dapat menyusul Lucian karena Lucian telah mempergunakan ginkangnya yang hebat, yang ia pelajari dari mendiang Hui Kiam Eng Tan Hui, yaitu ilmu lari cepat Choan In Hui, terbang menerjang Mega. Untung bagi Lucian, Cheng Han Huisio dan Cheng Hie Huisio yang hendak mengejar pula, dicegah oleh Qian Hai Hosiang yang berkata, "Omi Tohut, semoga Sang Buddha melimpahkan kesadaran kepada mereka yang sesat." Cheng Han dan Cheng Hie, tak usah mengejar. Ketiga suhengmu dan seorang sumoimu sudah cukup. Kita tidak perlu menanam bibit permusuhan dengan golongan lain. Kurasa 4 orang muridku itu sudah maklum dan asal dapat menangkap kembali Kuan Bei dan membawanya ke sini untuk menerima hukuman, cukuplah. Demikianlah, upacara sembahyang di kuil Xiao Lim Si yang tadinya akan dibuat besar-besaran dan meriah, ternyata menjadi sunyi dan muram akibat peristiwa itu. Para tamu juga tahu diri, melihat keadaan tuan rumah tertimpa urusan yang tidak menyenangkan mereka lalu berpamit dan meninggalkan kuil itu dalam keadaan suram. Lucian berlari cepat sekali dan setelah memasuki sebuah hutan 30 lai jauhnya dari Kimpeng, ia berhenti dan meletakkan tubuh Kuan Bei di atas rumput, terlindung oleh pohon besar dari sinar matahari senja. Segera ia memeriksa keadaan kekasihnya itu. Ketika membuka bajunya, tampak kulit dada membayang biru, tanda bahwa Kuan Bei telah menderita luka pukulan yang cukup hebat. Cepat ia mencari air untuk membasahi kepala pemuda itu, lalu memberinya pula minum sedikit. Kuan Bei siuman kembali dan membuka matanya. Melihat Lucian, ia tersenyum dan menggeleng kepalanya. "Lu Cici, aku telah membikin kau banyak susah." Lucian menggunakan pipinya menutup mulut pemuda itu dan berbisik di telinganya. Tubuhnya, namun tiba-tiba ia merasakan dadanya sesak dan muntah darah. "Hush, kau mengigau, bicara dibolak-balik. Akulah yang membuat kau menderita seperti ini. Akan tetapi jangan takut, selama ada aku di sini, tidak ada seorang pun boleh mengganggumu, siapapun juga dia." Kuan Bei tersenyum, akan tetapi berbareng 2 titik air mata membasahi pipinya, lalu kembali dia menggeleng kepala dan menarik napas panjang. "Tidak mungkin dosaku terhadap Suhu dan Xiao Lim Pai tidak boleh kuhindari, aku harus kembali ke sana. Lu Cici kau pergilah, tinggalkan aku. Budimu sudah terlampau banyak. Cinta kasihmu takkan kulupakan selama hidupku. Kau tinggalkanlah aku, biar kuhadapi sendiri kemarahan Suhu." Lucian menciumnya. Timbul rasa sayangnya kepada pemuda ini, rasa sayang yang terdorong rasa haru mendengar betapa pemuda ini amat mencintainya. Cinta sungguh-sungguh, cinta yang membuat pemuda itu sanggup berkorban untuknya. Belum pernah ia dicinta orang seperti ini, kecuali agaknya, cinta kasih Kuiseng yang telah mati. "Tidak, aku tidak akan pergi dari sampingmu. Mereka itu boleh saja datang dan mereka hanya akan dapat mengganggu dirimu jika aku sudah menjadi mayat." "Lu Cici, Lu Cici." Kuan Bei merangkul dan roboh pingsan pula. Guncangan jantungnya akibat rasa haru dan kasih ini membuat napasnya sesak dan luka itu menyerangnya lagi, membuatnya pingsan. Lucian cepat menaruh telapak tangan kirinya ke atas dada yang terpukul, lalu sambil duduk bersila ia mengarahkan sinkangnya untuk membantu kekasihnya memanaskan jalan darah memperkuat hawa sehingga luka itu akan cepat sembuh. Ia duduk dalam keadaan begini sampai senja terganti malam. Bulan sudah muncul sore-sore dan keadaan menjadi terang seperti siang. Tiba-tiba Lucian terkejut oleh suara bentakan. "Perempuan tak bermalu. Kau serahkan murid Xiao Lim Pai yang murtad itu kepada kami." Lucian terkejut sekali, akan tetapi ia tidak melepaskan tangannya dari atas dada Kuan Bei. Ia hanya mengerling dan tampaklah olehnya 4 orang berdiri tidak jauh dari pohon.
Yang seorang adalah wanita yang tadi hendak menggeledahnya, maka ia memandang rendah. Yang tiga adalah laki-laki semua, yaitu murid-murid Xiao Limpai yang tadi ia lihat ikut menghadang di pintu. Dua orang berusia 40 lebih, yang seorang paling banyak 40, mukanya putih halus seperti pemuda belasan tahun, tubuhnya kecil akan tetapi matanya berkilauan terkena cahaya bulan. Orang kedua berkumis kecil panjang bergantung ke bawah, sedangkan orang ketiga bermuka kurus sehingga tulang-tulang pipinya menonjol keluar, tampak menyeramkan. Cih, perempuan tak tahu malu. Menculik laki-laki. Wanita yang bukan lain adalah Tan Liunio murid Xiao Limpai itu mencaci. Panas hati Lucian dan wataknya yang nakal membuat ia sengaja memanaskan hati orang. Ia menunduk, merangkul leher dan mencium Kuan Bei yang masih pingsan dengan mesra dan lama. Dengan hati geli ia mendengar betapa Tan Liunio mengeluarkan suara menyumpah-nyumpah dan meludah, sedangkan laki-laki berkumis itu membentak lagi. Kami mengingat ayahmu ketua bengkau, dengan baik-baik minta kembalinya adik seperguruan kami. Akan tetapi bukan berarti kami takut kepadamu. Jangan sesalkan kami kalau kami menggunakan kekerasan apabila kau membangkang. Lucian tertawa mengejek dan ringan bagaikan seekor kupu-kupu ia melompat ke atas cabang pohon dan dari situ ia melayang turun. Indah sekali gerakannya, indah seperti seorang dewi kahyangan menari dan seperti seekor kupu-kupu terbang melayang mencari madu kembang. Dengan ringan sekali ia melompat pula ke depan 4 orang murid Xiao Limpai itu sambil berkata, "Betul kalian tidak takut kepadaku? Kalau tidak takut, kenapa kalian mau mengeroyokku berempat?" Lucian berkata sambil tersenyum manis. "Siapa hendak mengeroyok? Tak tahu malu? Kami orang-orang Xiao Limpai bukanlah pengecut yang suka mengandalkan jumlah banyak mencari kemenangan," bentak si muka halus yang bernama Long Kiat. Ai, begitukah? Jangan-jangan hanya untuk bersombong saja begitu, nanti kalau suah terdesak lalu melolong-lolong minta bantuan kawan dan sambil menebalkan muka kalian berempat maju berbareng. Cukup, kami datang bukan untuk berdebat, kata si kumis yang bernama Lo Keng Siong. Kuulangi lagi, kami datang untuk membawa pulang Yap Kuan Bei, tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Wah, jangan galak-galak. Bagaimana tidak ada sangkut pautnya dengan aku? Kalian hendak membawa pulang dia untuk dipukul lagi? Untuk dihukum? Enak saja. Aku yang tidak suka membiarkan dia disiksa. Si muka kurus yang bernama Tan Bhok, kakak misan Tan Liunio, tak sabar lagi. Sambil menudingkan telunjuknya yang hanya tulang terbungkus kulit itu ke arah muka Lucia ia membentak, "Bocah setan banyak tingkah. Kami datang berurusan dengan sute kami sendiri, mengapa kau turut campur? Kau berhak apakah mencampuri urusan dalam orang-orang Xiao Limpai seperti kami? Kalian berempat dan semua orang Xiao Limpai yang tak tahu malu. Kalian semua berhak apa mencampuri urusan pribadi Yap Kuan Bei dan aku? Kami saling mencinta, kalian tahu? Kami saling mencinta, dan kami berhak, sama-sama muda sama-sama suka, kalian mau apa? Tentu saja aku tidak membiarkan kalian membawa pergi Yap Kuan Bei yang sudah terluka oleh si keledai gundul tadi. Kurang ajar kau. Sekali lagi kuperingatkan, lebih baik kau mundur dan jangan mencampuri urusan Xiao Limpai, kata Lo Keng Siong marah. Tidak bisa tidak mencampuri urusan Yap Kuan Bei. Pendeknya, aku melarang kalian membawanya pergi, habis perkara. Kau menantang, kumis Lo Keng Siong bergerak-gerak. Terserah. Aku sudah berjanji bahwa orang hanya dapat membawa tubuh Yap Kuan Bei kalau aku sudah menjadi mayat. Iblis betina, kau sudah bosan hidup? Hai hik. Kalian hendak mengeroyok. Lucian mengejek. Kunasihatkan kalian, kalau memang hendak memaksa dan hendak menyerangku, lebih baik kalian maju berempat mengeroyokku, karena kalau maju seorang demi seorang berarti mengantar nyawa dengan sia-sia. Perempuan sombong. Bentak Liong Kiat marah. Toa Suheng, biar Xiao Te mengusir iblis betina ini. Benar-benar hendak maju satu-satu? Awas, aku sudah memberi peringatan. Karena Kuan Bei juga murid Xiao Limpai, aku tidak bermaksud memusuhi Xiao Limpai, akan tetapi kalau kalian mendesak, jangan salahkan kaki tanganku yang tidak bermata. Sombong. Liong Kiat sudah menerjang dengan ilmu silat tangan kosong Lohan Kun yang terkenal tangguh itu. Dengan kuda-kuda terpentang dan langkah diseret hampir berbareng, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan pusar. Berat dan mantap pukulan ini, mendatangkan angin pukulan yang mengeluarkan bunyi, wer-wer. Lucian menggerakkan tangannya dengan jari terbuka.
Dengan telapak tangannya ia menerima kedua kepalan tangan amatlah kuatnya. Ia tidak melawan, melainkan meminjam tenaga pukulan Leong Kiat. Kedua kakinya diayun ke belakang sehingga tubuhnya dengan kedua tangan masih menempel pada kepalan lawan, terangkat naik ke atas. Selagi Leong Kiat terkejut sekali menyaksikan penyambutan lawan yang luar biasa ini, tiba-tiba Lucian sudah mengirim pukulan dengan sodokan jari tangan kanannya mengarah ubun-ubun kepalanya. Karena pada saat itu tubuh Lucian berada tepat di atasnya, maka serangan itu luar biasa dahsyat dan bahayanya, amat cepat datangnya sehingga sukar ditangkis lagi. "Sute, awas!" Lo Keng Siong berseru kaget sekali sambil melompat dekat diikuti Tan Hok dan Tan Liu Nio. Pada saat yang amat berbahaya itu, Leong Kiat masih sempat memperlihatkan bahwa murid Xiao Limpai tidaklah semudah itu dirobohkan. Ia membuang tubuhnya ke belakang, roboh terjengkang bagaikan sepotong balok kayu akan tetapi begitu pundaknya menyentuh tanah, ia sudah melakukan poksai, salto, ke belakang, berjungkir balik sampai 3 kali. Ia berdiri dengan muka pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Bergidik ia kalau teringat betapa dalam segebrakan saja ia tadi sudah hampir tercengkeram maut. Lucian sudah berdiri sambil tersenyum manis. Memang kepandaian Lucian sekarang jauh bedanya dengan ketika ia mula-mula meninggalkan suaminya, Kam Siek. Sekarang ia telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Ginkangnya sudah terlatih baik dan yang ia warisi dari Tan Hui adalah ilmu ginkang yang terhebat di zaman itu. Juga ia telah mempelajari 3 macam kitab Sempo Chinkeng dari ayahnya, maka baik ilmu silat tangan kosong maupun ilmu pedangnya sudah meningkat beberapa kali lipat. Ditambah gerakan yang luar biasa cepatnya berkat ginkang Choan In Hui. Sudah kukatakan, lebih baik kalian mundur dan jangan ganggu aku dan Yap Kuan Bei. Atau kalau kalian nekat mengajak berkelahi, majulah berbareng. Kalau satu-satu, percuma, tidak akan ramai. Bukan main pedas dan tajamnya kata-kata ini memasuki dada keempat orang murid Xiao Limpai itu. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa memang ilmu kepandaian wanita ini seperti iblis, bukan lawan mereka kalau maju seorang demi seorang. Bahkan seandainya Cheng Han Huishio sendiri yang maju, belum tentu saudara seperguruan itu akan dapat menandingi Lucian. "Kau menantang kami maju berempat," kata Lo Keng Siong hati-hati. "Hai Hik, mengapa tanya-tanya lagi? Majulah bersama, biar lebih asyik aku melayani kalian berempat. Bukan kami takut maju seorang demi seorang, akan tetapi kau menantang dan kau terlalu menghina. Jiwi Sute, kedua adik seperguruan, dan Sumoy, mari kita basmi iblis betina sombong ini," seru Lo Keng Siong sambil mencabut senjatanya, sebatang ruyung berwarna hitam yang tadinya ia sembunyikan di bawah bajunya. Tan Liu Nio dan Leong Kiat mencabut pedang masing-masing, sedangkan Tan Hok mengeluarkan senjatanya yang hebat, yaitu sehelai rantai baja. Mereka segera mengambil kedudukan 4 penjuru, mengurung Lucian dengan gerakan perlahan dan langkah teratur, mata tak berkedip memandang lawan yang terkurung di tengah-tengah. Lucian masih tersenyum, kedua kakinya membuat kuda-kuda menyilang, tubuhnya miring, kedua lengannya diangkat ke atas, melengkung di atas kepala dengan jari-jari tangan terbuka. Pasangan kuda-kudanya ini amat manis seperti orang menari, akan tetapi menyembunyikan kesiapsiagaan yang lengkap dan gagah. "Keluarkan senjatamu," bentak Lo Keng Siong yang menjadi pimpinan sambil mengangkat ruyungnya ke atas. "Aku sudah siap, seranglah." "Mengeluarkan senjata tak usah kau perintah," jawab Lucian seenaknya. Siut. Sing Wer, keempat senjata itu sudah menyambar ganas. Sinarnya tertimpa cahaya bulan menyilaukan mata. Akan tetapi keempatnya hanya mengenai angin karena tubuh Lucian sudah lenyap menjadi bayangan yang berkelebatan dan menyelinap di antara sinar keempat senjata itu. Bukan main hebatnya ginkang Choan In Hui itu. Makin hebat 4 senjata itu menyambar dan mengikuti gerakan bayangannya, makin cepat pula Lucian bergerak dan mendadak, cerang. Cering. Terang-terang. Bunga api berpijar dan berhamburan. Tanpa dapat diikuti pandang mata lawan, tahu-tahu Lucian sudah memegang Toa Hong Kiam di tangan kanannya dan sekaligus ia telah menangkis ke-4 buah senjata lawan. Hanya Tan Liu Nio seorang yang merasa betapa tangan kanannya yang memegang pedang serasa lumpuh karena ia kalah tenaga. Akan tetapi 3 orang murid Xiao Limpai yang lain dengan girang mendapat kenyataan bahwa biarpun dalam ginkang mereka kalah jauh oleh Lucian, namun mengenai tenaga sinkang, setidaknya mereka dapat mengimbangi.
Maka mereka mendesak makin hebat, mengerahkan tenaga dan berusaha mengadu senjata agar pedang di tangan Putri Bengkaucu itu terpukul lepas. Namun Lucian adalah seorang yang amat cerdik. Ia maklum bahwa tidak menguntungkan baginya kalau ia mengadu tenaga kekerasan dengan 3 orang laki-laki yang memiliki luekang hampir sempurna ini, maka ia lebih mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak dan balas menyerang. Karena ia lebih banyak mengelak inilah maka 4 orang pengeroyoknya mengira bahwa ia terdesak. Orang-orang Xiao Limpai amat berdisiplin dan selalu mentaati guru mereka. Karena tadi mereka berempat sudah mendengar sendiri betapa suhu mereka, Qian Hai Ho Xiang tidak menghendaki permusuhan dengan Bengkau, bahkan sudah mengampuni Lucian. Kini mereka merasa tidak enak sekali kalau sampai membunuh Lucian. To Xiao Kui, kami mentaati guru kami mengampunkan engkau. Pergilah dari sini dan jangan mencampuri urusan Xiao Limpai, kata Lo Keng Siong dengan suara keras. Inilah salahnya. Tadinya Lucian hanya ingin mempermainkan mereka saja, mengalahkan mereka dengan ilmunya kemudian lari lagi membawa pergi Yap Kuan Bei. Akan tetapi mendengar ucapan ini, bangkit kemarahan dan keangkuhannya. Dia memang seorang yang keras hati, pantang dikatakan kalah. Mendengar ini, darahnya bergolak dan ia mengeluarkan seruan nyaring, merupakan lengking lebih mirip suara iblis siluman. Akan tetapi pedangnya kini bergerak secara luar biasa, bergelombang dan berubah menjadi gulungan sinar yang membentuk lingkaran-lingkaran besar lalu berubah lagi menjadi gelombang-gelombang yang datang menerjang ganas. Inilah Toa Hong Kiam Sut yang kini telah menjadi ganas dan luar biasa dahsyatnya. Di tengah-tengah lengkingnya yang belum putus, terdengar teriakan ngeri dan tampak Liong Kiat terguling roboh dalam keadaan mengerikan karena pundaknya telah terbabat putus berikut lengan kanannya. Ia bergelimpangan mandi darah, berkelojotan dan tak dapat mengeluarkan suara lagi. To Xiao Kui, hutang jiwa harus dibayar jiwa, teriak Lo Keng Siong marah sekali. To Xiao Kui, berani kau membunuh suteku? Tan Bob juga membentak dan rantainya berdesing-desing menyambar. Lucian tertawa bergelak, lalu melompat mundur. Ketika ketiga orang pengeroyoknya yang menyangka dia hendak kabur itu mendesaknya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar merah menyambar ke arah mereka. Celaka! Tan Liu Nio berseru. Karena dia berada paling belakang, maka ia sempat melihat gerakan ini dan dapat mengelak. Akan tetapi 2 orang suhengnya yang jaraknya terlalu dekat, terlambat mengelak. Mereka dapat melindungi tubuh atas dengan putaran senjata, akan tetapi paha kanan masing-masing telah terkena jarum Siang Tok Ciam. Seketika hidung mereka mencium bau amis akan tetapi harum, maka maklumlah mereka bahwa mereka terkena senjata beracun. Namun keduanya masih belum roboh dan masih memutar senjata. Lucian tidak berhenti sampai di situ, begitu tangan kirinya menyambitkan jarum, ia telah menerjang maju lagi mainkan pedangnya dengan jurus dari ilmu pedang Toa Hong Kiam Sut yang dahsyat. 2 kali pedangnya berkelebat dan robohlah Lo Keng Siong yang tertembus pedang lehernya, dan Tan Bok yang hampir putus pinggangnya, perutnya robek dan isi perutnya keluar. Mereka berdua tidak menderita lama, cepat menghembuskan napas terakhir menyusul arwah Liong Kiat yang tewas lebih dulu. To Xiao Kui, kau benar keji dan ganas. Tan Liu Nio marah sekali dan menjadi nekat, menyerbu dengan pedangnya. Sambil tersenyum Lucian menangkis dan mengerahkan tenaga. Terang, pedang Tan Liu Nio terlepas dari tangannya. Dengan kakinya Lucian menendang, membuat tubuh Tan Liu Nio roboh terguling, kemudian matanya yang sudah menjadi beringas itu berkilat ketika pedangnya ditusukkan ke bawah. Terang! Lucian meloncat ke belakang, wajahnya pucat, matanya terbelalak memandang kepada Yap Kuan Bei yang ternyata telah menangkis pedangnya. Kau To Xiao Kui, dengan pedangnya Kuan Bei menuding kepada kekasihnya. Orang menamakan aku begitu, namaku Lucian, kau tahu. Kau perempuan hina. Kau telah membunuh 3 orang suhengku dan hendak membunuh suciku? Keparat jahanam! Kubunuh engkau. Yap Kuan Bei menyerang, akan tetapi karena tubuhnya masih lemah, sekali ditangkis ia roboh terguling, dan Lucian yang mukanya menjadi pucat itu tiba-tiba meludah. Cih, kiranya kau pun sama saja. Laki-laki berhati palsu. Mual perutku melihatmu. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Lucian lenyap dari tempat itu. Yap Kuan Bei menangis menggerung-gerung ketika menyaksikan keadaan 3 orang suhengnya yang tewas dalam keadaan demikian mengerikan. Ia menjambaki rambutnya dan memukuli kepalanya sendiri seperti orang gila. Percuma saja Tan Liu Nio menghiburnya.
Akhirnya murid wanita Xiao Limpai itu berlari cepat melaporkan ke kuil Xiao Limsi. Tentu saja berita ini menimbulkan geger. Cheng Han Huishio dan Cheng Hie Huishio sendiri bersama beberapa orang sute berlari-lari ke arah hutan itu dan apa yang mereka dapatkan? Yap Kuan Bei telah tewas di samping ketiga orang suhengnya, lehernya hampir putus dan tangan kanan penuh darahnya sendiri. Ia telah membunuh diri karena telah menyesal. Sementara itu, Lucian sudah mempergunakan ilmu Coat In Hui untuk berlari cepat sekali. Ia merasa kecewa dan menyesal. Ia benar-benar muak mengingat kepalsuan cinta kasih Kuan Bei yang tadinya dikira benar-benar suci murni. Bahkan pengalaman ini membuat ia makin muak terhadap laki-laki, makin tidak percaya, dan makin sakit hati. Di samping kekecewaannya, ia pun merasa girang bahwa ia berhasil mengambil kitab ilmu Im Yang Tiam Hoat dari Xiao Limpai. Ia gemas kepada orang-orang Xiao Limpai yang telah menghancurkan ikatan cinta kasihnya dengan Kuan Bei, maka kini pikirannya tertuju kepada Su Pek Hong atau Su Nikou di kuil Kuan Im Bio. Ia harus dapat merampas kepandaian Nikou itu, ilmu yang membuat ia selamanya takkan menjadi tua. Ia akan memaksa pendekar wanita Xiao Limpai itu untuk menyerahkan rahasia kepandaiannya. Hari telah malam ketika ia tiba di kuil Kuan Im Bio. Kuil itu telah menutup daun pintu depan, akan tetapi sebuah lampu gantung menerangi ruangan depan. Lucian menghampiri pintu dan mengetuk. Terdengar suara langkah kaki dari dalam menuju pintu dan sebelum daun pintu dibuka, suara lembut seorang pendekar wanita bertanya. Siapakah yang datang di luar dan ada keperluan apa malam-malam mengunjungi Kuan Im Bio? Aku Lucian, mohon bertemu dengan Su Nikou. Ketika Su Nikou keluar dan melihat Lucian, ia tersenyum ramah dan menegur. Kiranya Lu Lihiap yang datang. Keperluan apakah gerangan yang membawa Lihiap malam-malam datang mengunjungi tempatku yang buruk? Dan di mana adanya Kuan Bei? Akan tetapi Nikou ini mengerutkan keningnya ketika melihat pandang mata Lucian amat berlainan dengan beberapa hari yang lalu, bahkan ia melihat Lucian membanting kaki lalu berkata tak manis. Tak perlu kita berpanjang kata, Su Nikou. Kedatanganku ini hanya perlu minta kepadamu agar kau membuka rahasiamu tentang ilmu awet muda. Lucian mengancam dengan suara dan pandang matanya. Kalau kemarin dulu ketika datang ke sini bersama Kuan Bei ia merasa suka kepada pendeta wanita yang awet muda ini, sekarang ia memandangnya dengan mata benci dan Su Nikou kelihatan tidak menyenangkan hatinya lagi. Memang pengaruh rasa benci amat jahat, membutakan mata. Karena ia merasa sakit hati kepada Xiao Limpai, menimbulkan benci di hatinya dan siapapun orangnya yang sudah mabok rasa benci, pandang matanya akan berbalik. Akan tetapi Su Nikou orangnya sabar. Ia sudah mampu menguasai batinnya dan ia memandang Lucian dengan senyum wajar. Lihiap, biarpun Pini merasa heran sekali atas perubahan sikapmu ini, namun penolakan Pini bukan disebabkan oleh sikapmu, melainkan karena rahasia ini kalau terjatuh ke tangan wanita yang belum sadar akan kebenaran, hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Kemudahan dan kecantikan pada usia tua hanya akan menyelewengkan hati, membesarkan nafsu, dan percayalah, kelak di waktu kau sudah berusia tua, kecantikan dan kemudahan yang disertai nafsu itu akan menyeretmu ke lembah kesengsaraan belaka. Sementara itu, Lucian sudah mempergunakan ilmu Coat In Hui untuk berlari cepat sekali. Ia merasa kecewa dan menyesal. Ia benar-benar muak mengingat kepalsuan cinta kasih Kuan Bei yang tadinya dikira benar-benar suci murni. Bahkan pengalaman ini membuat ia makin muak terhadap laki-laki, makin tidak percaya, dan makin sakit hati. Tak usah banyak cerewet. Lucian membentak. Lazim, orang yang sudah membenci seorang yang lain, apapun yang keluar dari mulut orang yang dibenci itu selalu diterima keliru dan tak dipercaya. Kau serahkan secara baik-baik atau dengan paksaan, aku harus mendapatkan rahasia itu. Su Nikou menghela napas. Lu Lihiap, pikiranmu sedang kacau, batinmu sedang gelap. Biarlah lain kali kau datang kembali bersama Yap Kuan Bei, kita bicarakan hal ini perlahan-lahan secara baik-baik. Alis yang hitam kecil itu bergerak, disusul gerakan tangan kiri dan Su Nikou cepat mengelak dengan menjatuhkan diri ke belakang. Namun terlambat. Jalan darah di pundak kirinya tertusuk sebatang siang tok ciam. Nikou itu terhuyung lalu menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi, memandang pada Lucian dengan mata terbuka lebar saking heran dan kagetnya. Sambil tersenyum dingin Lucian berkata perlahan. Kau sudah terluka siang tok ciam, obat pemunahnya hanya padaku. Lekas kau keluarkan rahasia ilmu awet muda untuk ditukar dengan obat pemunahku.
Suniko yang masih duduk di atas kursi kelihatan tenang-tenang saja. Omitohut. Kau ini wanita muda sungguh ganas, kasihan sekali kau tersesat jauh tanpa kau sadari. Seorang pertapa seperti aku ini, menganggap kematian sebagai pembebasan jiwa daripada kurungan raga yang banyak kehendak dan lemah. Racun jarummu yang mengancam nyawaku sama sekali tidak membuat Pini takut. Diam-diam Lucian menjadi kecewa sekali. Celaka, pikirnya. Ia tidak bermaksud membunuh, hanya mengancam. Akan tetapi kalau wanita gundul ini nekat menghadapi kematian, tidak mau menukar obat pemunah dengan rahasia ilmu awet muda, bagaimana? Niko bandel, mengapa hendak kau kangkangi sendiri ilmu itu? Apakah kau hanya ingin muda sendiri dan cantik sendiri? Ilmu seperti itu saja mengapa kau hargai daripada nyawamu? Suniko menggeleng kepala. Ilmu ini adalah ilmu yang bersumber pada ilmu dari Xiao Limpai, ilmu menguatkan tubuh pelajaran Xiao Limpai yang kuperkembangkan. Merupakan rahasia Xiao Limpai, tak boleh sembarangan diajarkan orang luar, apalagi untuk maksud buruk. Tidak, biarlah kau pergi, Pini akan mati tanpa mengeluh. Tiba-tiba Lucian tertawa. Hai Hik, enak saja kau ingin mati. Mana aku membiarkan kau mati begitu saja kalau kau tidak mau membuka rahasia itu? Ketahuilah, Suniko, racun jarumku itu memiliki daya pembangkit nafsu berahi. Racun Motokua, 5 bunga beracun, telah mengalir di dalam jalan darahmu. Tidak terasakah olehmu Niko tolol, betapa ujung hidungmu mencium bau wangi dan tulang punggungmu berdenyut keras? Sebelum mati oleh racun, kau terserang oleh rangsangan berahi dan aku akan mengerammu dalam kamar bersama seorang laki-laki yang kupaksa menemanimu. Hendak kulihat, bagaimana malunya jiwamu kalau pada saat kematianmu engkau melakukan pelanggaran yang paling besar bagi seorang pendeta wanita. Napas Suniko terengah-engah, mukanya pucat dan matanya memandang penuh kengerian. Bersambung ke bab 41. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.